Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah orang yang dikasihi Tuhan, amin. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita pada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia Yesus, Juru Selamat yang hidup. Menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh bangun di dalam keadaan yang sangat baik. Karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan sepanjang hidup. Layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Katakan Tuhan, hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biar hadirat-Mu terus Tuhan yang kami rindukan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami, kondisi kami. Kami tahu Engkau menaungi setiap kami Tuhan, menopang kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Sini
Yesus. Mari lebih lagi jemaat saja
sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau lihat lambaian tangan-tangan orang yang siap bersuka dan menari buat Tuhan Yesus. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Katakan mari bersuka cita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai mari naikkan. Nyanyi bagi dia, katakan nyanyi bagi dia.
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. I can do anything, yeah. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. We believe that nothing is impossible in you, Lord. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's say to you, I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strong hearts above.
kembali. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama. Persembahan yang pertama untuk perayaan Natal gereja. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kau menyertai Tuhan ibadah kami sampai pada pertengahan. Kalau sebentar Tuhan, kami memberikan Tuhan persembahan kami untuk perayaan Natal gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Bersama di setiap
tangan meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari ambil waktu menyembah Tuhan. Setiap kita benar ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Bukan jalan yang aman tanpa tantangan dan rintangan yang kami rindukan, tapi penyertaan Tuhan di sepanjang jalan, menuntun tangan dan langkah hidup kami. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa yang merindukan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. 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 Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu, setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka. Biarlah pagi ini Engkau jumpai dan Kau lawat setiap kami Tuhan, tanpa ada yang terlewatkan. Bicara pada setiap kami Tuhan, dan biarlah kami menikmati kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kiranya firman-Mu hibur dan kuatkan kami, tegur dan ingatkan kami. Kami siap sambut firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Nyatakan firman-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Ibu Saudara. Haleluya. Saya bersuka cita pagi hari ini boleh kembali menjumpai Ibu dan Bapak Saudara sekalian. Seingat saya terakhir saya melayani di tempat ini mungkin sebelum pandemi ya, 2018 atau 2019. Dan hari ini puji Tuhan, kasih anugerah Tuhan membawa saya kembali ke tempat ini. Dan kerinduan saya hari ini firman Tuhan boleh diberitakan, setiap kita secara pribadi boleh berinteraksi dengan firman Tuhan. Amin, Saudara. Bagi yang belum mengenal saya perkenalkan diri. Nama saya Yosef Tandian. Saya melayani sepenuh waktu di sebuah lembaga Injili di Asia bernama Asia Evangelical Alliance. Juga di Jakarta saya melayani di Sinode Gereja Betel Indonesia, ya, Biro Keluarga Milenial. Dan saya berjemaat di gereja yang digembalakan oleh Pastor Ferry Velani. Kalau Ibu Bapak mengenal beliau, ya. Itu gembala saya, dan hari ini izinkan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita semua. Pagi ini saya membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Storm is coming, faith is growing, God is working. Sama-sama katakan dengan saya, storm is coming, faith is growing, God is working. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini ada 3 unsur ya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana keadaan di sekitar kita. Storm is coming. Hari-hari ini apa yang Ibu Bapak Saudara dengar? Setelah pandemi 3 tahun kita lalui, ya, bahkan hari ini kita masih memakai masker. Begitu banyak tantangan mungkin yang sudah kita alami, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Lalu kemudian kita mendengar lagi sekarang ada ancaman resesi global, ya. Bahkan para pemimpin katakan 2023
masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar. Storm is coming. Badai di depan kita. Bahkan mungkin hari ini kita masih mengalami badai. Tapi kemudian di depan sana sudah ada ancaman badai lainnya. Tetapi yang bukan hanya itu yang akan berlaku dalam hidup kita, saudara. Karena kita bukan serangga yang dibawa angin gitu ya. Yang mengikuti arah angin. Bahkan serangga yang kecil pun diberikan sayap untuk bisa terbang. Ya, kupu-kupu itu bisa terbang di dalam badai, saudara. Ya, walaupun kelihatannya rapuh sekali. Yang penting selanjutnya adalah faith is growing. Bagaimana respon kita menghadapi badai, di tengah badai kehidupan, di tengah tantangan, di tengah masalah. Apa yang tumbuh dari hidup kita? Ya, jangan saudara selalu berpikir apa yang akan rusak dari hidup kita ketika kita menghadapi badai. Tapi mulai ubah pola pikir kita, bertanya apa yang akan tumbuh dari hidup saya ketika ini ada di depan mata saya. Dan jangan lupakan, bukan hanya situasi dan bukan hanya respon kita, tetap ada Allah yang pegang kendali dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Saya mau ajak kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ini kisah dari Rasul Paulus berlayar ke Roma. Ya, sebelum sampai di situ slide-nya saya akan bacakan dulu secara lengkap. Judulnya Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan hanya bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menuju pantai, menyusur pantai Kreta. Saudara, singkat cerita kemudian mereka berlayar juga, ya, dan kapal mereka dihempas angin badai selama 14 hari. Sangat menakutkan perjalanan itu, karena mereka ada di laut lepas, mereka ada di sebuah kapal, mereka dihempas angin badai yang begitu keras. Sampai akhirnya kemudian Rasul Paulus katakan di Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 22. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta,
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ya. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan ini dalam 2 part, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, karena di sini kita melihat 2 bagian. Bagian pertama Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, kita tidak akan mengalami kesukaran-kesukaran ini. Ya. Maka saya membawakan pagi hari ini tentang mengantisipasi badai dalam kehidupan. Mengantisipasi, bahkan menghindari badai dalam kehidupan ini. Karena tidak semua badai itu harus kita hadapi, saudara. Amin. Ya. Tidak semua badai harus kita hadapi. Nah, part 2 sore nanti dalam ibadah raya 2, saya mengundang ibu bapak yang bisa untuk join kembali supaya dapat satu gambaran pemahaman yang lengkap. Sore nanti saya akan bahas dari part 2. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Maka sore nanti saya akan bawakan tentang menang atas badai dalam kehidupan. Ya. Saudara, Rasul Paulus berlayar ke Roma sebagai seorang tawanan untuk menghadap kaisar atas permintaan naik bandingnya sendiri. Rombongan itu dipimpin oleh seorang perwira bernama Julius. Dalam pelayaran tersebut, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pelayaran tersebut akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa mereka. Namun karena lebih percaya pada nahkoda, lebih dari perkataan Paulus, mereka tetap berlayar dan mengalami berbagai kesukaran akibat angin badai. Saudara, kalau kita mau lihat rute pelayarannya seperti ini, ya mungkin agak kecil ya. Kita bisa lihat di sebelah timur, agak ke selatan, ya di sana dari daerah Adramitium, daerah Afrika, ya kemudian berlayar menuju utara lewat Pulau Siprus, kemudian naik ke atas ke Knidus, sampailah mereka di Pulau Kreta, ya. Dan terus mereka berlayar ke Laut Lepas. Dari Kreta, Laut Lepas, sampai akhirnya mereka tiba di Italia. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang berisiko. Ya. Dan tidak sebentar. Tidak sebentar. Saudara, Rasul Paulus tahu perjalanan seperti apa yang akan ia tempuh di dalam kehidupannya. Dan ini adalah pelayanan terakhir Rasul Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya, saudara. Kita akan melihat bagaimana situasi yang dihadapi Rasul Paulus sebagai murid Kristus dan hamba Allah. Yang pertama, Rasul Paulus ke Roma karena upaya naik bandingnya kepada kaisar. Karena keputusannya sendiri. Ya. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, jadi setelah mengemukakan atau mengajukan pembelaannya di hadapan Gubernur Festus, sebenarnya Rasul Paulus sudah bisa selesai di sana. Masalahnya sudah bisa selesai. Ya, dia dituduh oleh orang-orang Yahudi untuk memberitakan pengajaran yang sesat, menyesatkan banyak orang dan menimbulkan kegaduhan di Roma. Sebenarnya bisa saja Rasul Paulus tidak usah mengajukan banding dan selesai sampai Gubernur Festus. Tetapi karena keputusannya sendiri, saudara, sebagai seorang hamba Allah, dia punya visi, dia hidup dengan sebuah visi bahwa saya harus sampai ke Roma. Kenapa harus sampai ke Roma? Karena Roma adalah pusat kekaisaran Romawi. Jadi apapun yang akan saya saksikan di hadapan kaisar itu akan berpengaruh kepada seluruh dunia pada saat itu. Ya. Paulus pergi ke Roma menempuh perjalanan berbahaya. Mungkin kita melihat mestinya nggak usah seperti itu ya. Tapi sebagai hamba Allah, yang Rasul Paulus cari dalam hidup ini bukan sekedar masalah selesai, hidup nyaman, bukan sekedar itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia hidupi, yaitu misi Allah.
Ketika Rasul Paulus hidup dengan kesadaran itu, maka kemudian itu berpengaruh pada seluruh aspek hidupnya. Dia melihat bahwa dirinya bukanlah korban dari keadaan. Amin. Dirinya bukanlah korban dari keadaan. Berapa banyak di antara kita yang seringkali ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, yang pertama muncul di kepala kita adalah cari seseorang untuk dipersalahkan. Ini salah siapa? Ya, kalau nggak ketemu orang lain, ada sebagian orang yang senangnya ngegasnya keluar gitu ya. Senangnya ngegasnya keluar, cari orang lain untuk dipersalahkan. Ya, entah bos lah, atasan, gembala, atau bahkan presiden ya. Tetapi sebagian orang juga self-blaming, menyalahkan diri. Ini karena saya bodoh, saya ambil keputusan yang salah. Saudara, orang Kristen tidak diciptakan untuk menjadi korban keadaan. Kita menjadi Kristen karena kita tahu bahwa menjadi murid Kristus itu artinya menyaksikan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita bukan untuk membuat kita patah, lemah. Tetapi masalah hadir dalam hidup kita untuk kita bisa bersaksi lebih lagi. Kesaksian-kesaksian apa yang bisa keluar dari hidup kita. Saudara, saya kalau lagi nyaman gitu ya, hidup serba nyaman, kadang-kadang jujur ya, kalau suruh membagikan firman Tuhan, saya bingung apa yang perlu saya sampaikan. Ya. Ketika keadaan serba nyaman, bukan berarti akhirnya saya cari masalah, bukan, saudara. Tetapi di dalam pergumulan-pergumulan, seringkali berita Injil itu lebih mengalir keluar dari hidup kita. Dan saya menyadari bahwa hidup yang saya jalani ini musim demi musim, waktu demi waktu, itu karena saya menghidupi sebuah misi. This is my own decision untuk menjadi murid Kristus. Dan saya paham bahwa menjadi murid Kristus itu seringkali kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Sekalipun Rasul Paulus ke Roma sebagai seorang tawanan, ya, dia memang disatukan dengan tawanan-tawanan yang lain yang mungkin akan menerima hukuman mati. Logikanya saudara, kalau kapal itu akhirnya perlu ditenggelamkan karena perwira Romawi berpikir, ini mereka semua orang tawanan kok, orang tahanan, mereka toh akhirnya akan dihukum mati juga, tentunya Paulus juga akan jadi korban saudara. Sama seperti kita kan, Tuhan taruh kita dalam sebuah lingkungan yang isinya bukan semua orang percaya. Di dalam dunia ini kita memang disatukan antara lalang dengan gandum. Tuhan mengizinkan kita tumbuh, lalang dan gandum. Dan seringkali gandum itu terhimpit oleh lalang. Rasul Paulus ke Roma menempuh perjalanan berisiko tinggi. Ya, dan kita juga ditempatkan di dalam kehidupan kita yang risikonya tinggi. Berbagai kendala alam dan karena rute yang memang sulit untuk dilalui. Tapi bukan berarti karena Tuhan tidak sayang sama kita, saudara. Amin. Kita tuh kadang mikirnya kalau Tuhan sayang sama kita, mestinya semua keadaan akan baik-baik saja. Semua akan berlangsung dengan mudah. Bukan karena Tuhan gak sayang kita, tapi karena Tuhan sangat yakin bahwa kuasanya mampu menyertai kita dalam keadaan seberat apapun. Amin. Jadi pertama saudara, sebelum kita mengantisipasi dan menghindari badai, kita perlu tahu dulu identitas kita. Siapa kita? Kita hidup sebagai apa? Apakah kita sedang hidup sebagai korban dari keadaan yang terjadi di sekeliling kita? Korban dari orang tua kita, korban dari perusahaan kita yang bikin kebijakan berat gitu ya, atau korban dari pemerintah kita, atau korban dari perang Rusia-Ukraina. Yang pertama harus diubah adalah mindsetnya, bahwa apapun situasi yang terjadi, kita ini lagi hidup sebagai hamba Allah. Dan kita ini lagi menjalani sebuah misi. Nah, tapi kalau kita nggak tahu misi apa yang sedang kita jalani, what are we living for, itu sebelum ada badai pun kita udah ada di dalam badai, saudara.
kita akan bingung dengan diri kita sendiri. Saya ini siapa sih? Buat apa sih saya mengalami masalah-masalah ini? Karena masalah itu nggak akan jadi pesan. Masalah itu nggak akan jadi take away lesson atau pelajaran yang saya bawa pulang. Ya masalah sekedar masalah terjadi dalam hidup kita, terus hati kita patah lagi, ya, terus kita cari-cari healing gitu. Kalau di Lampung healingnya kemana ya, Bapak Ibu? Ke pantai. Kalau saya healingnya mungkin ke begadang ya. Healingnya makan gitu. Tapi besok begitu ada masalah begitu lagi. Kita tidak jadi pribadi yang lebih kuat. Kita tidak menapaki satu musim yang baru. Kalau kita nggak ngerti identitas kita. Jadi yang pertama perlu kita sadari siapa sih kita. Untuk apa kita hidup. Kita ini sedang menghidupi sebuah misi. Entah saudara adalah seorang kepala rumah tangga, seorang atasan di kantor, mahasiswa, anak muda, anak-anak. Kita itu orang pilihan Tuhan. Amin, saudara. Ya, masalahnya nanti bisa beda-beda konteksnya. Tapi yang pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Menghidupi panggilan Allah memang bukanlah perjalanan yang mudah. Ya, bukan perjalanan yang mudah dan itu mesti disadari, mesti diterima sejak awal. Maka ketika pandemi terjadi atau ancaman krisis resesi global ada di depan, kita punya dua pilihan. Saya sebagai pelayan firman, sebagai hamba Tuhan, saya punya dua pilihan. Yang pertama, apakah saya akan meninabobokan jemaat dengan janji-janji yang muluk bahwa saudara tidak akan mengalami badai, saudara tidak akan mengalami masalah, atau pilihan kedua adalah memperkuat kehidupan iman kita. Banyak kan ya kita lihat orang-orang yang selama pandemi itu nggak mau kemana-mana, di rumah aja gitu ya, karena saking takutnya, takut kena corona. Ini bukan berjaga-jaga lagi. Kalau berjaga-jaga boleh banget, saudara, ya, karena kita juga nggak boleh ceroboh hidup. Itu namanya menghindari badai. Tetapi saking takutnya benar-benar dia akhirnya disfungsi. Tidak berfungsi hidupnya. Diam aja di rumah. Sangat fobia. Ujung-ujungnya kena COVID juga. Ya kan? Maka pilihannya dua. Kita mau tinggal dalam keadaan lemah lalu protek diri kita supaya nggak kena masalah, atau kita pengen jadi lebih kuat. Ya. Karena perjalanan di dunia ini memang bukan hal yang mudah. Tidak akan pernah mudah. Karena biar gimana pun dunia itu bukan tempat akhir kita, saudara. Ini hanya tempat transit. Dan Allah akan selalu menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan dalam hidup kita. Supaya tinggal tetap apa yang tidak bisa tergoncang. Iman, pengharapan, kasih, kesaksian yang lahir dari hidup kita. Ada kalanya bahkan hidup kita terlalu dipenuhi dengan berbagai macam hal yang lain yang mengganggu kita dari fungsi utama kita untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan pernah mudah perjalanan di dunia ini. Namun Anda tidak harus selalu menghadapi badai. Tuhan melalui situasi dan gejala-gejala alam selalu memberi peringatan akan adanya potensi badai di depan sana. Anda dapat mengantisipasi dan menghindar dari badai. Ya, bisa kok kita hindari. Nah sekarang dikasih warning nih, dikasih warning. Di depan sana mungkin akan ada resesi. Kita selalu hidup dengan cara seperti ini, saudara. Berharap yang terbaik, tapi bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Ya, selalu hidup dengan awareness yang seperti itu, kewaspadaan seperti itu. Jadi kita jangan denial. Kita jangan denial lalu bilang, enggak kok keadaan di depan akan baik-baik saja. Kita beriman, percaya Tuhan tolong kita, pasti. Tapi bukan berarti keadaan akan baik-baik saja. Cuma jangan kita hidup dengan cari-cari masalah. Kita bisa menghindar dari badai itu, kalau sudah di warning. Ya. Mari kita belajar dari kisah Rasul Paulus, apa yang dapat menolong kita mengantisipasi dan menghindarkan diri dari datangnya badai hidup. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga,
Dikatakan begini, pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Yang pertama saya mau bilang saudara, supaya kita bisa mengantisipasi dan menghindari badai, yang pertama hiduplah senantiasa dalam segala kebaikan dan kemurnian di hadapan Allah dan manusia. Ya, kita lihat di sini bagaimana Paulus seorang tawanan sekalipun dia mendapat dalam tanda kutip privilege. Anak-anak muda suka bilang gini nih, ya iyalah dia lebih berhasil dari aku karena dia kan punya privilege. Dia lahirnya dari keluarga yang punya kemampuan finansial yang kuat. Ya. Kita selalu kayaknya merasa tersisihkan karena orang lain lebih punya privilege. Di sini Rasul Paulus mendapatkan sebuah favor di dalam hidupnya. Sehingga apa? Walaupun dia tahanan, dia diperlakukan dengan ramah dan diizinkan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memenuhi keperluannya. Dan itu berarti Rasul Paulus juga punya sahabat-sahabat di dalam hidup ini. Ya, yang bisa menolong, yang bisa mensupport dia ketika sebuah pergumulan akan terjadi. Saudara, kita perlu invest dalam hidup ini. Hiduplah dengan murni. Hiduplah dengan baik, saudara. Tabur kebaikan, terutama ketika keadaan belum menjadi sulit. Saudara, ketika kita masih dalam keadaan yang nyaman, uang masih ada, tenaga masih ada, kesempatan masih ada, kita invest kemana? Ada orang yang hanya beli-beli barang, ya, menuhin rumahnya dengan barang. Tapi dia nggak punya teman. Dia nggak pernah invest pada hubungan. Bahkan dengan keluarganya sendiri dia bermasalah. Sebagai orang Kristen kita perlu invest pada hubungan. Hidup baik, hidup murni. Kalau kita punya hutang, saudara, masih ada kemampuan finansial kita, bayar hutangnya. Amin. Bilang sama diri sendiri, saya mau bayar hutang-hutang saya. Saya lihat nggak ada yang tepuk dada, berarti di sini nggak ada yang punya utang, amin. Haleluya. Hidup dengan segala kemurnian, itu berarti kita menjadikan kebiasaan dalam hidup kita untuk melakukan yang baik. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Biasakan berbuat baik. Biasakan memberi, biasakan menabur, saudara. Karena seringkali yang namanya privilege itu adalah hasil dari hubungan yang di-nurture selama bertahun-tahun. Hubungan yang dijaga selama bertahun-tahun. Setiap kali saya sempat, saya usahakan membina hubungan yang baik dengan keluarga, ya kunjungan, dengan jemaat, kunjungan, spend waktu dengan mereka, spend waktu dengan keluarga, invest pada orang-orang ini. Suatu ketika waktu pandemi kemarin, saya benar-benar habis, saudara, karena waktu awal pandemi itu, saya kan banyak kerjaan saya sebagai trainer onsite ya. Saya banyak jadi trainer onsite dan juga pelayanan-pelayanan seperti ini. Kemudian pandemi juga memukul kami dengan berat secara keuangan. Istri saya dipotong besar sekali gajinya. Saya kehilangan job hampir sama sekali. Ya. Lalu kami terpaksa mesti berhemat, buang muatan, ya, anak berhenti les dan segala macam, saudara. Saya mengalami itu. Waktu itu rasanya kayak di padang gurun. Kalau di padang gurun tuh kita tabur apa, kita tanam apa, kayaknya nggak ada yang tumbuh ya. Nggak ada yang berhasil. Bahkan saya sampai waktu itu tergiur dengan sebuah multi level marketing. Wah ya. Terus ada ada hamba Tuhan lain ngajakin trading forex pakai robot. Yang akhirnya ketangkep itu tuh. Tapi di awal-awal pandemi itu sangat menggiurkan memang. Karena kita dalam kondisi yang serba susah. Lalu suatu hari
suatu pagi saya baca firman Tuhan karena ini terjadinya waktu setelah Alpha terus Delta, kayaknya PPKM gak selesai-selesai ya. Awal-awal tuh waktu kita dengar ya kita kantor akan libur 2 minggu, ternyata nggak 2 minggu loh, 1 tahun lebih. Setelah 1,5 tahun di pandemi, muncul lagi varian baru. Saya sampai akhirnya sempat agak ciut gitu ya, sempat agak hopeless. Tapi saya kuatkan hati saya saat teduh suatu pagi, dan saya dapat ayat dari 2 Raja-Raja pasal 7. Saudara boleh catat dan baca di rumah ya. 2 Raja-Raja 6 sampai 7. Di situ keadaannya waktu bangsa Israel diserang, dikepung oleh Aram, dan kayaknya nggak ada tanda-tanda akan selesainya kapan. Terjadi kelaparan yang hebat di Israel pada saat itu. Sehingga ada 2 orang ibu yang bilang begini, hari ini aku makan anakmu, besok gantian ya kamu makan anakku. Sampai segitunya. Ya. Lalu 2 Raja-Raja 7 ayat 1, Nabi Elisa katakan seperti ini, besok kira-kira pada waktu ini, harga satu cupak gandum terbaik dan 3 cupak jelai terbaik itu hanya akan 1 dinar. Wah ya, besok loh dia bilang. Tapi pada saat itu Panglima Raja Aram memilih untuk nggak percaya. Dia bilang sekalipun Allah buka tingkap-tingkap langit, masa sih itu terjadi? Dan apa kejadiannya? Ternyata dengan cara yang ajaib, beneran besok terjadi seperti itu. Si Panglima Raja Aram ini nggak kebagian, dia hanya melihat dengan matanya sendiri, tapi tidak mengalaminya, karena dia nggak percaya. Saya berpikir gitu ya, Tuhan mau ngomong apa nih lewat saat teduh pagi ini? Saya selesai saat teduh sekitar 7:30 atau jam 7 gitu ya. Lalu jam 10 ada seorang leader yang saya kenal dulu, dan beliau sudah jadi Sekretaris Jenderal di Asia Evangelical Alliance. Dia kontak saya dan tanya, simple banget, Joseph, kamu lagi sibuk apa? Ya, saya masih hidupi pelayanan seperti ini, Pak, gitu ya. Anyway, sebelumnya saya pernah cari apply juga pekerjaan di sebuah NGO dan gak dapet. Saya pokoknya waktu itu sampai pahit sekali hati saya, kayak lemes sekali. Pagi itu dia tanya, mau gak kamu ikut seleksi untuk posisi Capacity Development Coordinator di Asia? Saya langsung ingat ayat firman Tuhan ini. Ya, dan saya coba. Sebulan setelah itu saya diterima sampai hari ini, saudara. Justru yang pada saat itu kerjaan-kerjaan lokal saya habis semua. Saya mendapat privilege dalam tanda kutip untuk melayani di level Asia. Siapa leader itu? Leader itu adalah seorang yang pernah saya kontak, pernah saya treat waktu jadi pembicara 2 tahun lalu, ya, di tahun 2018. Saya ingat sekali, saya ngobrol dengan beliau. Jadi saudara, investasi 2 tahun yang lalu, kemudian akhirnya membawa saya untuk bisa mendapatkan anugerah itu. Saudara, hiduplah dengan segala kebaikan dan kemurnian di hadapan Allah dan manusia. Jaga hubungan yang baik. Nurture relationship. Bina hubungan. Ya. Kalau ada hutang, saudara bayar. Kalau saudara rasa berat, bayar hutang karena hutangnya besar, dicicil. Itu bukti bahwa kita hidup dengan segala kemurnian di hadapan Allah dan manusia. Hutangnya berapa? Oh 20 juta, oh banyak Pak, besar, berat. Ya kalau kita pikirin berat saudara. Tapi tunjukkan intention, tunjukkan niat. Ya, jangan susah dihubungi. Jangan susah dihubungi. Hubungi duluan orang itu. Kita cicil 100 ribu, 200 ribu. Itu namanya kita hidup dengan segala kemurnian di hadapan Allah. Ya. Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, saudara. Kita nggak akan tiba-tiba bisa baik dengan orang, mendapat pertolongan dari orang, waktu badai terjadi. Kalau kita nggak pernah bina hubungan yang baik, dan kita nggak dikenal sebagai seorang yang baik dan murni di hadapan Tuhan dan manusia. Ya. Saya catat juga di sini beberapa orang menjadikan dirinya rentan terhadap badai karena gaya hidup mereka sendiri. Terjerat pinjaman online. Demi apa? Demi gaya hidup. Pinjaman online sekarang gampang banget gitu ya. Tergiur, karena apa? Karena gampang. Setelah itu nanti setelah pinjam online,
Bisa tutup, ganti nomor handphone, kabur aja gitu, ganti nomor handphone baru. Mudah sekali, tapi jangan sampai tergiur lakukan itu. Saudara akan rentan terhadap badai. Ya, gaya hidup lainnya yang menjadikan kita rentan terhadap badai adalah kalau kita punya masalah, kita menarik diri dari gereja, menarik diri dari persekutuan. Kadang-kadang saya ketemu aja tuh anak-anak muda yang kalau lagi punya masalah, lama nggak muncul di gereja, ditanya kenapa. Lagi ada masalah kak, pengen menyendiri. Lah, kalau ada masalah bukannya lebih banyak perlu support ya? Setidaknya update lah keadaan kita. Supaya ketika badai itu terjadi, kita akan punya pertolongan. Ya. Jadi jangan menjadikan diri kita rentan. Yang kedua saudara, apa yang bisa membuat kita terhindar dari badai? Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke 5, ya, 6, 7, 8, kita melihat bahwa sebenarnya angin sakal sudah terjadi. Angin keras sudah terjadi. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan cuaca, tapi kendali kapal itu ada di tangan kita. Kita bisa pilih kok jalannya. Amin. Kita bisa pilih jalannya, kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang ada dalam tanggung jawab Anda dalam hidup. Mungkin kita nggak bisa menyembuhkan penyakit kita, ya karena kesembuhan bagian Tuhan. Tapi kita bisa mulai ubah gaya hidup kita. Saya kenal ada sebuah keluarga yang kakek, anak, dan cucunya kena penyakit paru-paru, saudara. Ya. Itu karena apa? Karena kakeknya perokok berat, anaknya perokok pasif, begitu pula cucunya. Ya, cucunya ngerawat orang tuanya. Kutuk keturunan ini nggak pernah putus. Kalau kita nggak mulai mengubah gaya hidup kita, ya, kita ngerokok aja, nggak berhenti. Mungkin kita cuma berpikir saat ini. Bahkan ada yang denial yang bilang kayak gini, orang yang nggak ngerokok juga banyak yang mati kok. Iya kan? Kita ngomongnya begitu, denial. Tapi kadang kita lupa bahwa begitu banyak orang yang akhirnya terjebak dengan situasi yang seperti ini. Ini badai seumur hidup udah. Badai seumur hidup. Kenapa? Kakeknya udah nggak bisa disembuhin, paru-parunya udah bolong. Nah anaknya perokok pasif, otomatis kena. Apakah ini kutuk dari Tuhan? Pertanyaannya. Bukan saudara, karena gaya hidup. Ya. Anaknya otomatis menanggung badai karena perbuatan papanya. Nah karena anaknya juga kena penyakit paru-paru, kemudian dia punya anak kecil, kena lagi. Bayangkan saudara. Jadi jangan menyalahkan situasi di sekitar kita, karena kendali kapal ada di tangan kita. Ya. Kenapa para perwira dan para nahkoda ini bisa lolos dari angin-angin itu? Karena mereka memilih untuk melatih skill mereka, melatih kemampuan mereka. Kadang kita berpikir, tidak ada pekerjaan, resesi, tidak ada pekerjaan. Saya bertahun-tahun di dunia HR, saudara. Saya melihat bahwa pekerjaan itu banyak sekali. Setiap hari kita lihat banyak orang posting lowongan. Di Jobstreet, di LinkedIn, banyak sekali. Tapi persoalannya adalah jarang orang yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan itu. Dan lebih lagi, tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi orang yang gak kenal dirinya. Benar apa? Ya. Kalau kita sendiri gak tahu skill kita apa, kemampuan kita apa. Saya passionnya di mana? Visi hidup saya apa? Kita sendiri gak tahu itu. Maka sulit kita mencari pekerjaan. Dan akan lebih sulit lagi ketika resesi terjadi. Tapi saudara percaya atau tidak, orang yang hidupnya dengan passion, dengan visi, belajar mengenal dirinya dengan baik, melatih hidupnya, walaupun dia punya skill sederhana, tapi dilatih terus, dia tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Amin saudara. Ada seorang tukang, seorang bapak lagi kerja di rumah saya saat ini, lagi renovasi. Ya, beliau itu tukang. Tapi nggak pernah kekurangan pekerjaan. Kenapa? Karena dia latih terus. Pekerjaannya membludak sampai dia mesti lempar-lempar ke orang lain. Ya. Kesempatan itu tidak datang pada hidup kita
karena itu bukan bagian kita. Karena kitanya sendiri nggak tahu kita mau apa dalam hidup ini. Ya. Kita nggak bisa kendalikan cuaca, tapi latih hidup kita. Fokus sama area yang bisa dikendalikan dalam hidup ini. Pikiran, perasaan, perbuatan, gaya hidup, kesehatan, pertumbuhan diri, pertumbuhan iman. Fokus pada area-area tersebut. Ya. Menyembuhkan itu bagian Tuhan. Hidup sehat itu tanggung jawab kita, ya. Menyembuhkan bagian Tuhan, tapi hidup sehat tanggung jawab kita. Memberkati itu bagian Tuhan. Tapi belajar dan bekerja itu tanggung jawab kita. Hindari badai. Jangan sampai ketika keadaan nyaman kita jadi kaum rebahan, Saudara. Ya. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-10. Di ayat 10 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan hanya bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Bahkan mereka berasumsi di ayat 13, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kadang-kadang saudara kita baca firman Tuhan atau kita dengar khotbah, tapi tetap yang kita pakai untuk menjalani kehidupan adalah asumsi kita. Dan kita masuk ke dalam badai. Saudara selalu perhatikan petunjuk firman Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Gimana cara taunya suatu hal yang muncul dalam hati kita itu firman Tuhan atau bukan? Gimana cara taunya? Cara konfirmasinya adalah saudara harus bangun keintiman dengan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Amin. Akan ada suara yang berulang-ulang muncul dalam hati kita. Saya yakin beberapa dari saudara pernah mengalami ini. Jadi jangan berharap gini, kita nggak baca firman Tuhan, ya, kita nggak pernah cari Tuhan, nggak pernah bawa dalam doa, lalu tiba-tiba muncul dalam hati. Bisa jadi itu suara hati kita loh. Bisa jadi salah. Dan kita berasumsi. Saudara, kalau ada satu pesan yang berulang-ulang dalam diri kita, dalam hati kita, maka itu pesan Tuhan yang perlu kita lakukan. Sekalipun kita lihat misalnya keadaan semua baik-baik saja. Ya. Ada polisi yang baru-baru ini akhirnya dua inspektur jenderal terancam hukuman mati. Kenapa? Mereka bertahun-tahun melakukan itu. Ya, yang satu jualan narkoba, yang satu apalagi. Pokoknya itu mereka lakukan bertahun-tahun. Pasti ketahuan. Akhirnya jatuh mereka. Dan ketika jatuh, itu terancam hukuman mati. Saudara, sekalipun keadaan baik-baik saja, sekalipun kelihatannya sebuah bisnis itu menggiurkan. Tapi kalau Tuhan bilang jangan lakukan, saudara. Amin. Mungkin saudara berasumsi, enggak apa-apa lakukan bisnis ini. Bohong-bohong dikit lah, enggak apa-apa, enggak ketahuan. Mungkin saudara berasumsi pacar saudara yang punya sikap abusif itu akan segera berubah. Mungkin saudara berasumsi pacar saudara yang berbeda iman itu tidak akan membawa Anda menjauh dari Tuhan. Anda berasumsi dan berasumsi dan berasumsi. Akhirnya kita banyak melihat keluarga-keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual. Banyak orang tinggalin Tuhan. Kenapa? Ya karena berasumsi semua akan baik-baik saja. Suatu ketika badai terjadi dan sudah telat untuk putar balik, saudara. Ya. Tetapi sebaliknya, sekalipun nanti kita mengalami keadaan yang serba sulit, seperti nggak ada jalan keluar, seperti ada satu pelayanan yang kayaknya akan membuat kita berat, gitu ya. Entah berapa kali, saya seringkali ketika lagi nggak punya uang, Tuhan kirim orang untuk dibantu. Dan suara hati ini jelas banget, bantu, kasih. Saya ngelihat diri saya, aduh Tuhan,
Saya ini kurang loh, gak punya lagi loh. Tapi jelas banget Tuhan bilang, kasih, bantu. Dan ketika itu saya lakukan, saudara. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya lakukan dengan benar-benar. Hidup saya terpelihara. Amin. Jadi saudara belajar membangun kepekaan akan pesan Tuhan. Jangan hanya asumsi. Itu tidak menghilangkan kebutuhan kita untuk latih diri kita. Ya. Tetapi bukan pada kemampuan atau pengalaman kita bersandar. Tetap kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini pesan yang mau saya sampaikan. Badai itu tidak harus saudara hadapi. Hindari kerugian-kerugian yang tidak perlu. Bahkan bersiap di depan sana akan keadaan sulit yang terjadi. Caranya bagaimana? Yang pertama, hiduplah dengan segala kebaikan dan kemurnian di hadapan Allah dan manusia. Ya. Bangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jadikan diri kita kesaksian yang baik di hadapan orang-orang. Yang kedua, fokus pada area-area yang masih bisa kita kendalikan. Walaupun keadaan serba sulit, tapi kendalikan pikiran kita, perasaan kita, kemampuan kita. Dan yang terakhir, selalu perhatikan petunjuk firman Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dibangunnya bukan ketika ada masalah, tetapi setiap hari, supaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita makin peka mendengar suara Tuhan, dan kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Berita anugerah buat kita, saudara. Ya, berita anugerah. Ya, setiap khotbah harus berpusat kepada Kristus dan bagaimana membawa kita kepada pribadi Kristus. Yang pertama, dalam kehidupan yang berisiko ini, Tuhan Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Ya. Sehingga sekalipun misalnya kita akan menempuh bahaya, bahkan kehilangan segalanya dalam hidup ini, kita telah memiliki pengharapan yang jauh melampaui hidup kita saat ini. Amin. Hiduplah dengan kesadaran akan hal itu, bahwa pada akhirnya semuanya pun akan hilang. Pada akhirnya kita pun akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang terpenting adalah kita punya harapan akan hidup yang kekal. Perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah yang terpenting, bukan mencari kenyamanan duniawi. Dan yang terakhir, sadari saudara, ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita dalam hidup di dunia ini. Dengarkan dan hidup dalam ketaatan, supaya saudara terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak perlu di dalam hidup ini. Nanti sore saya akan bahas tentang bagaimana kita menang ketika kita sudah ada di dalam badai. Saudara yang tergerak untuk kembali bergabung, saya undang untuk bergabung, dan semoga firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan sana. Tuhan Yesus menyertai kita dengan dahsyat. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, amin. Jadikan ini doa kita bersama. Yes. Gantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Bangkit berdiri bersama dan kita nyanyikan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Gantikanmu, Engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat, gantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan, kami percaya Engkaulah jaminan hidup kami. Kami sudah punya hidup yang kekal, keselamatan yang sempurna. Ada sesuatu yang melebihi hidup yang sekarang kami jalani. Hal itu membuat kami sadar bahwa segala badai dan topan di dalam dunia
tidak lagi menakutkan dan menggentarkan hidup kami. Sebab kami telah memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Namun demikian Tuhan, tolong kami untuk memiliki cara hidup yang baik di dalam dunia ini Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami, menjadikan diri kami kesaksian yang baik. Menolong kami bertumbuh lebih kuat dalam iman, lebih kuat dalam segala talenta dan karunia yang Tuhan percayakan pada kami. Tolong kami menjadi pengurus yang rajin akan kasih karunia Allah. Sehingga apapun talenta, sekecil apapun, satu talenta sekalipun, itu tetap kami kembangkan dan terus kembangkan. Karena kami percaya Tuhan lah yang akan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan cacing untuk setiap burung. Tuhan menyediakan hujan awal dan hujan akhir. Tetapi tolong kami untuk mengurus hidup kami dengan baik Tuhan. Dan tolong hati kami untuk selalu peka dengan suara Tuhan. Untuk kami hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada jemaat-Mu yang hari ini sedang mengharapkan sesuatu dalam pekerjaan tangan mereka. Mungkin ada yang sedang menanti sebuah pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang mempertemukannya dengan pekerjaan yang tepat, dengan kantor yang tepat, dengan bisnis yang tepat. Kepada mereka yang sedang menantikan pasangan hidup Tuhan, pimpin mereka supaya mereka juga menjadi calon pasangan hidup yang baik yang dari Tuhan. Kepada mereka yang sedang menantikan terobosan dalam keluarga mereka, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada pergumulan-pergumulan. Pagi hari ini kami datang dan membawa perkara kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan turun tangan. Mari Tuhan jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat ini milik-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Pakai untuk hormat mulia nama-Mu. Kami berserah, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. 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 Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Sehingga apa yang Kau berikan Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut, saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you.
Puji nama Tuhan, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Seundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, boleh lihat kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, akan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.